Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Malam, Pak. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, baik. Kita pembahasannya tentang sistem manajemen K3 ya. Sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK 3, di mana rangkaian kegiatan ini ya, manajemen itu untuk sebagai teratur dan hubungannya saling terkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan ya. SMK 3 itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di mana tujuannya itu untuk mencegah dan mengurangi dari sisi kecelakaan serta akibat penyakit kerja, kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ya. Bagaimana ya proses dari tujuannya itu tentu bagaimana kita proses pencegahan ya, mengurangi kecelakaan akibat penyakit, kemudian penyakit akibat kerja, menciptakan dari sisi efisiensi dan produktivitas kerja kita, menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman ya, di mana kewajiban dari penerapan di dalam tempat kita bekerja ya itu sesuai dengan peraturan menteri ya untuk penerapan SMK 3. Manfaatnya tentu dalam hal sisi pemerintahan itu melaksanakan regulasi, sedangkan dari sisi pengusaha atau pengurus ya untuk menambah spirit ya kompetitif perusahaan serta menurunkan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dari sisi konsumen, dari sisi pekerja ya mendapat terlindungi ya, atau juga image perusahaan menjadi baik ya. Bahaya-bahaya risiko ya ini merupakan beberapa gambar ya dari sisi bahaya-bahaya risiko dalam suatu kita melakukan pekerjaan ya. Ada dari sisi mesinnya juga, ada lagi ngebor, ada lagi ngelas, dan ada juga lagi di kimia, pencampuran zat kimia dan sebagainya ya. Ini merupakan bahaya-bahaya di dalam kita di tempat bekerja. Nah, sedang ini merupakan bagian dari dalam hal kita mau melaksanakan sistem manajemen secara keseluruhan, maka kita harus buat dulu struktur organisasinya, kemudian dari sisi perencanaan, tanggung jawab ya, kemudian pelaksanaan, prosedur, proses, serta sumber dayanya ya. Ini sama seperti dengan sistem manajemen suatu perusahaan ya. Dalam menjalankan itu tentu harus ada struktur dari sisi organisasinya, kemudian kita harus menyiapkan perencanaannya. Setelah itu siapa yang bertanggung jawab dalam hal melakukan suatu pelaksanaan, serta prosedurnya yang telah ditetapkan, dan bagaimana prosesnya, serta sumber dayanya. Ya. Tentu tujuan akhirnya bagaimana untuk pengendalian risiko kegiatan kita dalam bekerja. Nah, bagaimana dari sisi komitmen? Di sini komitmen dan kebijakan di sini adalah dari pimpinan perusahaan, kemudian dari sumber daya manusianya melakukan suatu perencanaan. Setelah direncanakan, maka diterapkanlah perencanaan tersebut, kemudian dilakukan suatu evaluasi dan ditinjau ulang kembali bagaimana untuk peningkatan manajemennya sehingga begitu terus ya peningkatan secara berkelanjutan. Jadi yang sangat penting ya dalam hal penerapan suatu standarisasi, suatu manajemen ataupun suatu komitmen terhadap penerapan, maka dibutuhkan komitmen dan kebijakan dari pimpinan perusahaan ya. Jadi demikian untuk materi kita. Silakan jika ada nanti yang mau bertanya, sebelum itu silakan diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita ya.
Ya, kita ambil absensi record kita. 1, 2, 3. Berarti ada 21 yang hadir ya.